Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Gimana nih? Kalian kuliahnya udah 4 minggu. Bentar lagi mau TS, guys. Tolong dong, takut banget ini. Eh, aku hari ini sendiri ya, guys, karena partner aku lagi sakit. Jadi semoga dia cepat sembuh biar aku nggak sendiri kayak gini. Sendiri. Em, jadi biar cepat kali aja, biar cepat kita langsung belajar. Jadi kalian udah absen kan sebelumnya atau aku kirim link lagi ya. Bentar. Ya, itu udah ada aku kirim link absen buat yang belum absen, silahkan absen. Terus sebelumnya biar kayak kita biasa, kita dokum dulu dong. Ayo ada yang mau on cam gak guys biar masuk dokumentasi. Ya, bener banget. Yuk guys, on cam, on cam. Kasian banget itu cuma berlima on camnya. Tapi pas banget ya 1D3 tutornya 1D35 masa yang on cam cuma berlima. Tega banget sih kalian. Ada apa dengan angka 5? Ya nih, jangan-jangan apa ya? Waduh, jangan-jangan kita masuk 5 besar paralel nih. Amin. Siapa sih yang gak mau? Amin. Siapa sih yang gak mau coba ya kan? Bener Oke guys, sih. kita tunggu 1 menit lagi. Mungkin ada yang mau on cam. Ayo dong Yuk guys, on cam, teman-teman. biar nanti masuk ke ini, dokumentasi. Hai Jeng. Why? Ini Ajeng tah? Iya, Hai Jeng. Ajeng. Oke, bentar lagi. Aku tunggu ya guys, sampai lewat 7. Ayo dong guys. Ayo Ayo, on ayo, cam, ayo on on cam, cam, ayo on on cam. cam, on cam, on cam. Gak on cam gak teman. Terus kata mereka emang kita teman. Aduh. Halo guys, tolong. Oke, Ini kayaknya dong. Gini, ini aja yang mau on cam. segini. Kalian nggak mau nemenin aku? Ya, Iya ya udah nih. deh. Biar katanya tuh biar cepet gitu ya. Ya Ya, udah, dihitung. Ini aku Mbak hitung. Nada ya. Dokumentasi kali ini bukan Iya. aku guys. Oke, aku hitung ya. Yang ayo masih ditunggu nih. Satu, dua, tiga. Ntar belum maksudnya. Oh belum. Dua kali ya guys. Aman. Satu, dua, tiga. Lagi. Ntar. Satu, dua, tiga. Oke. Dah. Yeay. Makasih ya guys. Oke. Makasih. Jadi sebelum kita mulai kita harus kenalan dulu dong sama tutor-tutornya yang kece-kece banget. Yang cewek, yang paling cantik dong yang kenalan duluan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalin, aku Mutmakfira M, biasa dipanggil Vira dari Sulawesi Barat, Kota Mamuju. Salam kenal ya. Yuk, yang habis itu lanjutin sama yang cowok-cowok nih. Kenalkan guys, nama aku Muhammad Arif Gosan, bisa dipanggil Arif, dari Kepulauan Bangka Belitung. Dari Halo. kelas dari kelima. Halo. Selamat malam guys, perkenalkan nama saya Yohanes Aprilo Kampar, panggilan Yano, asal daerah dari Labuan Bajo NTT. Halo. Halo. Iri banget nih sama yang dari Labuan Bajo. Oke guys, biar mempersingkat waktu, bisa nih dari tutor waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya makasih atas kesempatannya, izin share screen ya teman-teman. Udah muncul belum?
Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kalian. Nah, pada KSM kali ini kita akan belajar mengenai Moment Generation MGF atau fungsi pembangkit momen, dan tutornya itu dari kelas 1D35. Ada saya sendiri, Vira, ada Arif, dan ada Kak Yano. Nah, untuk pemateri pertama, waktu dan media saya persilakan. Jadi di sini kami akan membahas mengenai MGF atau Moment Generating Function. Boleh next? Nah, langsung aja yang pertama, itu ada raw moment atau titik asal ya. Momen ke R terhadap origin dari random variable X. Itu bisa dilambangkan dengan mu R accent. Atau sama dengan E dalam kurung X pangkat R. Itu jika rumusnya, jika discrete, diketahui discrete. Itu rumusnya itu menggunakan sigma XR dikali fungsi X. Jika continue, ia menggunakan integral dari min tak terhingga sampai terhingga dikali X pangkat R dikali fungsi X dex. Next. Nah, yang kedua ada central moment. Momen ke R terhadap rata-rata. Itu dilambangkan dengan mu R. Kalau tadi ada aksennya, kalau ini enggak. Nah, itu rumusnya jika diketahui distribusinya discrete, itu menggunakan sigma. Terus dalam kurung X min mu dalam pangkat R dikali Fx. Kalau continue, dia integral min tak terhingga sampai terhingga. Itu dalam kurung X min mu dalam pangkat R Fx dx. Boleh next. Atau bisa juga dituliskan sebagai mu R sama dengan ekspektasi X nilai peubah-acaknya dikurang dengan mu atau rata ya, pangkat R. Sehingga didapatkan bahwa mu 0 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena kan yang di pangkat 0 itu hasilnya ya 1 dong. Terus yang kedua ada mu 1 itu sama dengan ekspektasi X dikurang ekspektasi X juga, itu hasilnya 0. Jelas dong. Terus yang kedua ada mu 2, momen 2, itu sama dengan ekspektasi X dikurang mu pangkat 2, itu sama dengan varians. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tutor lain. Oke, selanjutnya yaitu momen 4. Itu hubungan antara mu R dan mu R aksen. Mu R sama dengan mu R aksen dikurang kombinasi R1 kali mu R kurang dikali mu R kurang 1 aksen mu ditambah sampai min 1 pangkat J kombinasi R J dikali mu R kurang J aksen kali U mu pangkat J sampai min 1 pangkat R mu 0 aksen kali mu R, sehingga diketahui bahwa mu 1 aksen sama dengan mu dan mu 0 aksen sama dengan 1. Next. Nah, itu sekarang yaitu moment generating function. MF, jika X adalah random variable, maka MXT sama dengan E ekspektasi kali E pangkat TX, yaitu dengan untuk discrete sigma X kali sigma X yaitu E pangkat TX dikali fungsinya, fungsi untuk X sama dengan untuk X discrete, dan untuk continue-nya itu integral dari min tak hingga sampai tak hingga E pangkat TX dikali fungsinya, itu jika X continue. Disebut MGF jika nilai harapannya ada untuk setiap nilai T dalam interval min H kurang dari T kurang dari H, dan H lebih besar dari 0 atau konvergen. Next. Teorema MGF. Teorema 1, misal X suatu pembacak dengan MGF M X T, maka D pangkat K M X T dibagi D TK dengan batas T sama dengan 0
sama dengan mu K aksen. Teorema kedua misalnya, kan X dan Y adalah dua pubacak dengan MGF masing-masing MXT dan MYT. Bila MXT sama dengan MYT untuk setiap nilai, maka dan mempunyai distribusi keluar yang sama. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Vira. Baik, selanjutnya itu ada ketiga, 4, 5, 6 untuk MGF. Nah, mungkin kita bisa buktiin dulu nih teorema 3, 4, dan 5-nya. Nah, ini kan kita tahu MXT-nya itu sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, jadi kalau misal MX plus A dikali T, ini kan X di sini berasal dari X yang di sini. Jadi kalau misal plus A, berarti nanti ekspektasinya itu E dikali ekspektasi E pangkat T dikali X plus A. Habis itu pangkatnya kita kali. Jadi TX terus ditambah AT. Kemudian untuk bilangan pangkat kan kalau misal ditambah itu berarti bilangannya hasil dari perkaliannya. Jadi untuk yang eksponen ini bisa kita ubah bentuknya menjadi E dipangkatkan TX dikali E pangkat AT. Kemudian untuk sifat dari ekspektasi ini kan ekspektasi X kali Y itu sama aja dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Dan untuk ekspektasi dari suatu konstanta itu hasilnya konstanta itu sendiri. Jadi untuk ekspektasi E pangkat TX terus dikali dengan E pangkat AT. Karena ini kita anggap sebagai konstanta. Nah, ekspektasi E pangkat TX ini kan tidak lain dari MXT. Jadi untuk MX plus AT ini bisa kita tuliskan sebagai E pangkat AT, yang ini kita kasih ke depannya, terus dikali dengan MXT. Nah, sampai sini untuk pembuktian dari teorema 3. Selanjutnya untuk teorema 4. Jadi, teorema keempat dari MGF itu ada MAX T. Nah, tadi kan kita, yang di sini tadi kan X plus A. Nah, sekarang jadi AX. Tadi kan kita punya itu kalau MX-nya, MXT itu sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Jadi, yang ini bisa kita tuliskan sebagai ekspektasi dari E pangkat T, terus ini X-nya kan dari sini. Jadi, X-nya ini kan berubah jadi AX. Jadi, yang di sini kita ganti dengan T dikali. Jadi, ekspektasi E TX terus dikali dengan ekspektasi dari TX terus ekspektasi TF. Nah, ini kan tidak lain, bisa kita juga tulis sebagai ekspektasi dari AT terus kita keluarin X-nya. Nah, jika berdasarkan dari rumus ini, peletakannya, maka ekspektasi dari E
AT dikali X ini tidak lain adalah MX, terus yang dalamnya AT. Karena di sini kan dia pakai T. Nah, jadi di sini dia T, terus di sini X, jadi di sini pakai X. Begitu juga di sini. Di sini pakai X, jadi dia tetap X, tapi di sini bukan T lagi, dia AT. Jadi di sini pakai AT. Nah, selanjutnya ada teorema kelima. M, A, X plus T dengan menggunakan fungsi MGF yang tadi rumusnya, jadi ekspektasi dari E T dikali AX plus B. Nah, selanjutnya kita kali ke dalam kayak seperti teorema 3 tadi. Jadi ini TAX ditambah, langsung dikaliin aja, E TB. Nah, jadi ekspektasi dari E dipangkatkan HT bisa kita tulis seperti ini. Terus ekspektasi dari suatu konstanta itu kan konstanta itu sendiri. Jadi bisa kita tulis di sini E TB. Nah, E pangkat TB-nya itu bisa kita pindahin ke depan. Terus yang ini tadi kan kita udah dapat tuh dari teorema 4 persamaannya. Jadi bisa kita tulis langsung E kali TB, E pangkat TB dikaliin MX dalam kurung AT. Jadi untuk teorema 5 ini juga sudah terbukti. Selanjutnya, nah, untuk teorema 6 ini dikatakan bahwa bila X1, X2 sampai dengan Xn ubah acak bebas dengan MGF masing-masing itu MX1T, MX2T sampai dengan MXNT, dan Y sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn, maka fungsi MGF dari Y itu sama dengan MX1T dikali MX2T sampai dengan MXNT. Kemudian untuk teorema terakhir yaitu teorema 7, jika MGF dari X ini ada, maka ekspektasi X pangkat R ini sama dengan turunan ke R dari X untuk T-nya itu sama dengan 0. Untuk semua R sama dengan 1, 2, sampai dengan T hingga. Dan MXT ini sama dengan 1 ditambah sigma dari R sama dengan 1 sampai T hingga untuk ekspektasi X pangkat R dikali T pangkat R per R faktorial. Nah, selanjutnya untuk contoh soal pertama dibawakan oleh teman saya. Boleh, Nek? Ini nunggu ada yang mau jawab nggak? Ya kan, Kak? Anis, Kak Caca ya dipanggil. Iya. Kalau misalnya kita tunggu sekitar 1 menit. Udah jawab terbukti. Iya, terbukti, Bun. Ini kalau misalnya yang udah ada ikut ke SM kemarin ya, harusnya udah tahu sih. Ya, memang jawabannya terbukti. Tapi jelasin dong, ada yang bisa jelasin nggak? Siapa sih Sultan Arizal? Bisa jelasin nggak? Gimana? Ternyata emang Miki ya, Bu. Iya, Bang. Coba tolong jelasin, Bang. Ya, kira-kira gitu sih. Iya, emang gitu. Itu kan diskrit ya. Nanti semua peluangnya kan sama nilainya seperka. Ya, berarti MXT-nya yang pakai itu sigma E pangkat TX, tapi ya pakainya yang itu sigma. Nanti apa nih? Ada itu ya, apa namanya?
deret geometri dari E pangkat 1 ya sampai E pangkat T kalau nggak salah ada. Nanti kebukti benar ini kayaknya. Enggaknya lagi, Bun. Karena kamu kemarin. Kemarin Iya, udah ada ini ya, udah Iya. ditunjukin. Udah, lanjut aja Oh, yuk. jadi nggak perlu. Aduh. Nggak perlu ya, Bun. Dilanjut aja. Oke. Boleh dari soalnya juga. Nah, kan dari soal juga dari ketahui ya distribusinya tuh discrete. Terus fungsi X-nya tuh 1 per K. Terus nilai perubahannya juga 1, 2, 3 sampai K. Nah, boleh next. Nah, karena discrete kita menggunakan fungsi sigma. Jadi MXT sama dengan sigma ET dikali Fx. Fx-nya itu kan 1/3. Sama dengan 1/3 kan konstanta ya. Jadi bisa ditaruh ke belakang. Setelah itu kita namanya. Kan kalau misalkan X-nya tuh 1, otomatis kan hasilnya ET. Ditambah kalau X-nya tuh 2, E2T, dan seterusnya sampai EKT. Terus sama dengan 1 per K dikali SK. SK itu apa sih? SK itu jumlah suku ke K. Gitu. Ini kan kita ketahui nih dari bentuknya ya. Bentuknya itu kan dari Sultan tadi. Kenapa deret geometri? Karena kan simbolnya itu ditambah ya. Ditambah. Terus kenapa geometri? Karena ini ada rasionya. Di mana rasio itu nilai yang kedua dibagi nilai A. Nilai keduanya itu kan E pangkat 2T dibagi ET. Sehingga rasionya itu ET. Nah, langsung aja hasilnya itu 1 per K dalam kurung ET dalam kurung 1 min EKT dalam kurung per 1 min ET. Nah, mengapa sih hasilnya begini? Karena kan rumus SK untuk deret geometri itu kan A suku awal dalam kurung 1 min R rasio pangkat N bagi 1 min R gitu. Sehingga hasilnya seperti ini. Diketahui R-nya tuh ET. Nah, sehingga sama dengan hasilnya tuh ET dalam kurung 1 min EKT dibagi K dikali 1 min ET. Sehingga terbukti. Gitu. Gitu, guys. Gimana, guys? Ada yang masih bingung nggak? Kayaknya harusnya udah jelas. Iya. Sorry banget karena kemarin nggak sempet datang, jadi boleh izin aja nggak ya? Iya, tanya aja. Oke, tadi kan katanya geometri ya. Kita nentuin geometrinya itu dari mana dan kenapa bisa rasionya itu E pangkat T? Kan rasio itu kan rumusnya ini sama dengan nilai yang kedua dibagi nilai yang pertama. Jadi kan nilai yang kedua itu kan E2T nih. Kenapa E2T? Kan X-nya kan 1 sampai K. Jika artinya nilai data yang kedua itu 2 dong. E2T dibagi ET. Jadi sama dengan itu gitu. Ya enggak? Atau salah? Itu benar. Terus tahu dia geometri dari mana? Aku sih lihatnya karena kayak ada rasionya gitu. Kalau aritmatik kan dia tuh lebih ke selisih. Kalau geometri kan rasio. Oke, makasih ya. Sama-sama. Oke, ada lagi kah yang mau nanya? Tony. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Oke, guys, lanjut aja. Oke, yang selanjutnya nomor 2, suatu variabel acak X memiliki fungsi kepadatan yang ditentukan oleh Fx sama dengan
2E pangkat min 2X. Untuk X kurang lebih besar sama dengan 0. Dan 0 untuk kurang dari X dari 0. Tentukanlah fungsi pembangkit momen. Sebelumnya ada yang coba mau jawab begitu? Bu, 1 menit ya guys. 1 menit cukup lah ya. Anak saya kan pintar-pintar ya. Jadi cukup lah ya. Ini ada yang jawab nih di kolom komentar nih. 2/2T data dengan asal T kurang 2. Dari saudara Antonius Parurang mungkin bisa jelaskan mungkin. Ayo Ton, jelasin Ton. Nggak usah pakai kata Bang Diki Ton. Oke, aku bisa bantu jelasin dikit. Ini kan kalau dilihat fungsinya ini kan discrete ya. Jadi tinggal langsung itu sih, integralin aja dari, ini kan fungsinya didefinisikan dari 0 sampai tak hingga ya. Jadi langsung integralin aja gitu. Dari 0 sampai tak hingga, E pangkat TX, 2, E pangkat min 2X DX. Nah, ntar ketemunya segitu yang aku komen. Ntar ketemunya 2/2 dikurang T dengan syarat T-nya harus kurang dari 2. Benar. Terima kasih. Bisa di next slide-nya. Oke. Kan dari soal-soal kan kita tahu kan soalnya berbentuk kontinu. Nah, dirumuskan ada rumus ETX kali FX. Nah, fungsinya itu kan 2E pangkat min 2X. Nah, jadi kita masukkan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat TX kali 2E pangkat min 2X dx. Nah, kostatanya kita kasih keluar 2 integral dari 0 sampai tak hingga dikali min X. Itu kan TX dengan min 2X kan bisa kasih keluar gitu. Berarti min X kali 2 kurang T. Nah, kita misalkan U-nya itu X kali 2 kurang T. Nah, kita turunkan itu kan DX, X kan jadi 1. Berarti turunkan jadi DU DX per 2T. Maka DX-nya DU per 2 kurang T. Nah, kita memasukkan DX-nya. Nah, kita taruh ke depan karena konstanta, maka 2 kurang T integral 0 sampai tak hingga E pangkat min U, di mana U X kurang X kali 2 kurang T. Nah, integralnya kita masukkan integral dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau kita masukkan integral min E pangkat min U, kalau kita masukkan, kalau tak hingga kan hasilnya 0. Dan kalau kita masukkannya min 0 berarti 1. Nah, 2 kurang T kali 1 hasilnya 2 dengan nilai itu sendiri, yaitu 2/2 kurang T. Dengan syarat T kurang dari 2. Gitu. Tadi penjelasannya guys, ada yang bingung mau nanya atau kecepatan bilang aja ya. Biar jelas buat kalian juga. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang nanya? Ada nggak? Nggak, bener guys, ada nggak? Kayaknya udah pada bisa semua ya. Waduh, lanjut katanya guys. Silakan dilanjut.
Jadi untuk soal nomor 3 ini, dari hasil NGF contoh soal nomor 2 yang tadi kita peroleh, terus kita diminta untuk menentukan 3 turunan pertama terhadap titik asalnya dengan T-nya itu sama dengan 0. Apa ada yang mau coba kerjain atau mau ditungguin atau gimana? Kita tungguin aja kali ya. Sekitar 1 menit. Ya Allah. Sekitar 1 menit. Coba kita tungguin. Ayo guys, kalian pasti bisa. Karena aku nggak bisa. Ada yang mau coba jawab nggak guys? Dari hasil MJF dari soal sebelumnya, tentukan 3 turunan pertama terhadap titik asalnya dengan T sama dengan 0. Gimana guys? Kayaknya bisa diterusin aja dulu, Fir. Oke. Nah, jadi untuk contoh soal nomor 3 ini kan tadi kita udah dapet tuh NGF-nya, yaitu 2/2 kurang T. Nah, di mana T-nya ini kurang dari 2. Nah, kita kan disuruh cari 3 turunan pertama. Nah, jadi untuk turunan pertama dari NGF-nya itu, nah kita tinggal turunin kayak biasa aja yang U per V. Nah, nanti kita akan dapatnya itu 2/2 kurang T kuadrat. Nah, kita kan diminta untuk T-nya itu sama dengan 0. Jadi kita substitusi T-nya itu sama dengan 0. Terus kita akan dapat nanti hasilnya itu 1/2. Kemudian kita turunin lagi dari yang ini, kita turunkan 1 kali lagi. Ntar kita akan dapat 4/2 kurang T pangkat 3. Dengan cara yang sama, yaitu cara turunan U per V. Terus kita substitusi T-nya itu sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh hasilnya itu 1/2. Nah, selanjutnya kita turunkan 1 kali lagi, karena kan kita diminta untuk cari 3 turunan pertama. Jadi kita turunkan sebanyak 3 kali. Nah, jadi untuk turunan kedua tadi kita turunkan sekali lagi. Jadi turunan dari 4/2 kurang T pangkat 3 ini pakai cara yang sama juga, kita akan peroleh turunannya itu 12/2 kurang T pangkat 4. Terus kita masukin nilai T-nya, jadi nanti kita akan dapat hasilnya yaitu 3/4. Jadi kita akan tahu tuh turunan pertama dari MGF-nya, turunan kedua, dan turunan ketiga saat T sama dengan 0. Apa masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Gimana guys? Udah jelas belum? Atau masih ada yang mau nanya? Atau gimana? Kayaknya pada nungguin soal bonus nggak sih? Aku tahu kalian pada nungguin soal bonus kan? Karena kalian pasti merasa lebih tertantang kalau jawab soal bonus. Aku takut. Kayaknya bisa diterusin sih. Lanjut aja, Fir. Oke, kita lanjut Ya, sama 4 ya. Ya, lanjut.
Nah, jadi ada variabel acak X yang memiliki fungsi kepadatan peluang atau PDF itu E pangkat min X plus 2 untuk min 2 kurang dari X kurang dari tak hingga. Dan 0 untuk X lainnya. Terus kita disuruh tentuin MGF-nya. Pada yang mau jawab? Kita tungguin dulu deh. Siapa tahu bisa jawab. Kita tungguin 1 menit ya guys. Ayo guys, ramein di kolom komentar. Jangan sepi dong. Sepi banget guys. Kayaknya bisa lanjut dulu. Oke, jadi untuk yang soal ini kita coba kerja sama-sama ya. Nah, jadi kan fungsinya tadi kita ketahui itu PDF-nya. PDF-nya tadi itu sama dengan E pangkat min X plus 2, terus dengan nilai X-nya itu 0 kurang dari min 2 kurang dari X kurang dari T hingga. Terus 0 untuk X lainnya. Nah, jadi karena yang kita mau itu cari fungsi MGF-nya, nah fungsi MGF itu kan MXT sama dengan ekspektasi TX. Nah, di fungsi PDF-nya ini kan kita bisa tahu tuh kalau fungsi ini, kalau variabel acak ini adalah variabel acak kontinu. Jadi kita akan pakai rumus yang integral. Jadi ekspektasi E pangkat TX itu sama aja dengan integral dari minta hingga sampai tak hingga E pangkat TX fungsi PDF-nya, yaitu fx. Nah, jadi MXT sama dengan batas bawahnya kan minus 2, jadi kita bisa ganti di sini minus 2, terus sampai tak hingga. TX, terus untuk fx-nya itu kan pangkat min X plus 2, jadi di sini tulis
E pangkat min X plus 2 dx. Nah, dari bentuk pangkatnya ini kita bisa ubah tuh, jadi kayak dikali ke dalam. Min 2 sampai tak hingga E pangkat X T kurang 1 kurang minus 2 dx. Nah, kalau ada integral yang pakai tak hingga ini kan biasa kita selesaiin pakai integral tak wajar yang di kalkulus 1 pas semester 1 itu. Jadi kita pakai integral tak wajar. Nah, jadi kita pakai limit, terus yang tak hingga ini kita misalin dengan B. Jadi limit B menuju tak hingga integral minus 2 dari minus 2 sampai dengan B. Terus E pangkat X T kurang 1 minus 2 dx. Nah, selanjutnya kita integralkan yang E pangkat X T kurang 1 kurang 2 ini. Kan kalau misal bilangan eksponen E pangkat A diintegralin terhadap A itu nanti hasilnya 1 per A aksen kali E pangkat A. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita akan peroleh integralnya. Aku lanjut di sini ya. Nah, integralnya limit B menuju tak hingga, kita akan dapat integralnya karena turunannya ini dari X kali T kurang 1 kurang 2 itu kan T kurang 1. Nah, jadi 1 per T kurang 1 dikali E X T kurang 1 minus 2. Kemudian batasnya dari minus 2 sampai B. Nah ya. Kemudian 1 per T kurang 1 ini kan konstanta, jadi bisa kita keluarin 1 per T kurang 1, terus limit B menuju tak hingga E pangkat X T kurang 1 minus 2, batasnya B sama dengan minus 2. Selanjutnya, karena batas kan B itu kan menuju tak hingga. Nah, jadi kalau misal ini untuk T kurang 1 itu kan kita belum tahu pasti berapa dia positif, negatif, atau 0. Karena kita belum tahu tuh nilai T-nya berapa. Jadi untuk nilai T kurang 1 ini bisa jadi dia 0, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif. Nah, ketika T kurang 1-nya ini sama dengan 0, otomatis nanti di sini E pangkat nanti kan X ini kita ganti dengan B. B itu kan menuju tak hingga. Jadi E pangkat tak hingga, terus kita kaliin dengan 0, nanti di sini hasilnya itu divergen, nggak bisa. Kemudian kalau misal T kurang 1-nya itu misalnya positif, ini kan X itu kan menuju tak hingga. Jadi tak hingga dikali dengan positif itu hasilnya tak hingga ya. Jadi hasilnya nanti ini kita akan dapat itu hasilnya itu tak hingga. Jadi kita nggak dapat fungsi MGF-nya. Nah, karena yang kita cari di sini fungsi MGF, jadi kita harus bisa selesai integralnya ini dengan tidak mendapatkan hasil yang divergen. Gitu. Jadi T kurang 1 ini kalau misal hasilnya negatif, jadi otomatis dia nanti kayak gini, E pangkat minus negatif. Nah, E pangkat min tak hingga itu kan sama aja dengan
1 per E pangkat T hingga. Nah, E dipangkatkan T hingga itu kan sama aja dengan T hingga. Nah, 1 dibagi T hingga itu sama dengan 0. Karena konstanta dibagi dengan T hingga itu hasilnya akan sama dengan 0. Jadi, kita bisa tulis di sini 1 per T kurang 1, terus ini kan nanti jadi hasilnya 0 kan kalau kita asumsikan kalau T kurang 1 ini adalah negatif. Jadi di sini 0, terus kalau kita masukin minus 2 ini ke dalam E, jadi kita akan peroleh minus E pangkat min 2T. Nah, selanjutnya kita akan peroleh hasil minus E pangkat min 2T per T kurang 1. Atau bisa kita tuliskan juga E pangkat min 2T 1 kurang T. Nah, T kurang 1 tadi ini kan harus negatif supaya kita dapat fungsi MGF-nya. Jadi, T kurang 1 harus kurang dari 0, jadi T kurang dari 1. Jadi, di sini hasilnya MGF-nya itu E pangkat min 2T per 1. Di mana T-nya itu kurang dari 1. Nah, mungkin gini jawaban fungsi dari MGF-nya. Gimana nih guys? Udah dijelasin? Ada yang mau nanya? Mau nanya langsung aja ya. Bisa langsung unmute atau tanya di kolom komentar juga boleh sih. Kalau misalnya malu-malu gitu kan. Itu tuh, ada yang nanya di kolom komentar, kenapa T nggak boleh sama dengan 0? Maaf, tadi kayaknya ada salah keliru jelasinnya. Kalau misal T-nya itu sama dengan 0, itu kan nanti di sini T hingga dikali dengan 0. Nah, kalau T hingga dikali 0 itu kan hasilnya dia tak tentu. Kenapa tak tentu? Kita dari yang ini 1 dibagi T hingga sama dengan 0. Jadi, misalkan ada suatu konstanta dibagi dengan T hingga, itu akan sama dengan 0, apapun konstantanya. Jadi, kalau misal kita bisa tulisin kan K sama dengan 0 kali T hingga. Nah, jadi hasil dari 0 kali T hingga ini kan sama dengan K. K ini kan kita nggak tahu nilainya berapa, bisa beragam angka gitu yang bisa jadi konstanta. Jadi, untuk 0 kali T hingga ini akan hasilnya tak tentu. Jadi, kita nggak boleh T kurang 1-nya itu nanti dapatnya 0. Mungkin kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, berarti udah jelas ya. Yang intinya itu T-1-nya itu nggak boleh 0 gitu kan, biar hasilnya bukan tak tentu. Iya. Oke. Kayaknya ada yang mau nanya lagi. Bisa di kolom chat atau langsung unmute aja ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut guys. Oke. Ini yang contoh soal 5 mungkin ada yang mau yang mau jawab dulu 1 menit.
Guys, ditunggu. Oh, jawabannya 3/8, benar nggak nih? Ada yang jawab guys di kolom komentar, dia bilang 3/8. Gimana nih buat tutor? Menurut kakak benar nggak? Ya, ya. Ya, jadi jawabannya benar. Atau mau ngejelasin nggak yang inisial DD? Yang namanya Dede bisa jelasin buat yang lain gimana dapat 3/8? Boleh deh, bentar. Itu kan rumus dari MXT itu sendiri itu kan dapat dinyatakan dalam bentuk sigma X dengan fungsinya tuh pangkat TX dikalikan dengan FX. Nah, di situ kan kalau dari fungsi MXT-nya di situ berarti kita bisa nentuin tuh X-nya itu adalah si koefisien dari T. Yaitu berarti ada 1, 2, dan 5. Itu nilai X-nya. Kemudian koefisien dari eksponensialnya itu merupakan fx-nya. Jadi fx-nya itu sendiri yang bersesuaian adalah 1/8, 1/4, dan 5/8. Nah, sedangkan pertanyaannya peluang dari X dikurang dari sama dengan 2 itu merupakan ada dua X tuh yang kurang dari sama dengan 2 yaitu 1 dan 2. Di mana untuk X sama dengan 1 itu nilai fx-nya atau peluang itu 1/8, kalau yang untuk X sama dengan 2 itu 1/4, terus tinggal dijumlahkan 1/8 tambah 1/4 sama dengan 3/8. Iya, ya benar banget. Keren. Oke, berarti keren tadi udah cukup jelas atau bisa dijelasin lagi sama tutor sekilas? Oke. Boleh dari soal nggak? Nah, kan bisa dilihat kan pertanyaannya, misalkan X adalah random variable dengan MGF, bla 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 bla, tentukan PX kurang sama dengan dari 2. Ini kan kalau dilihat dari soalnya kan ada pola ya. 1/8, ininya 2/8, 1/4. 1/4 ini kan bisa jadi 2/8 ya. 2/8 ya kan ya. Terus ini 5/8. Nah, ini kan kalau dilihat-lihat kalau ininya 1, ininya T. Kalau ininya 2, ininya 2T. Kalau ininya 5, ininya 5T. Kayak ngebentuk suatu pola gitu. Nah, sehingga kita ketahui ini fungsi X-nya tuh X/8. Nah, boleh next langsung. Boleh next. Hapusnya gimana ya? Eraser. Nah, kita ketahui fungsi X-nya tuh X/8 kan sudah diketahui. Nah, setelah itu kita buat fungsi distributifnya X/8 itu jika nilai peubah acaknya tuh sama dengan 1 ataupun 2 ataupun 5 akan bernilai 0 jika X lainnya. Nah, sehingga langsung aja kita cari kan soalnya nanya ini. Ini kan bentuknya CDF ya. Sehingga F2 ditambah F1 gitu. F2-nya berapa? F2-nya 2/8. F1-nya berapa? F1-nya 1/8. Jadi 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8 gitu. Atau kalau mau bentuk PDF-nya itu kan kayak gini, bentuk PDF-nya 1. Ini nilai pubacaknya, ini fx-nya. Jelek banget. Nilai satunya 1/8, ininya 2/8, ininya 5/8. Kan kalau tambah semuanya 1 ya. Nah, yang ditanyakan X kurang sama dengan 2 gitu. Jadi sampai sini aja. Gitu. Jadi 1/8 ditambah 2/8 jadinya 3/8 gitu. Gitu guys. Ya, sampai sini aja, ya kan? Gimana? Udah jelas kan tadi udah dijelasin sama Arif kan? Jadi kayaknya udah cukup jelas. Bisa dilanjut.
Oke, kita ada sesi tanya jawab dulu. Ditunggu kalau ada yang mau tanya di antara soal-soal yang tadi atau penjelasannya ada yang merasa kurang atau mau diulang atau gimana bisa langsung ini aja ya. Langsung unmute atau boleh deh di kolom chat. Kita tunggu 1-2 menit dulu ya guys, siapa tahu ada yang mau nanya. Ayo guys, tanya nih. Masa kalian nggak bingung sama StatMat sih? Aku aja bingung sih. Tapi saking bingungnya tuh nggak tahu mau nanya apa guys. Itu ya guys. Apa? Iya, apa sih saking bingungnya tuh nggak tahu betul mau nanya apa. Kayaknya karena udah 2 menit ya, bisa dilanjut. Waduh deh soal bonus nih. Pasti yang ditunggu-tunggu kan, biar pada cuan semua. Gila anak siswa yang pinter-pinter ya. Kayak gas dah. Oke, soal bonus pertama, dia mau bisa jawab atau terbukti aja. Nomor pengubah acak X berdistribusi geometrik. Untuk X sama dengan 1, 2, 3. Tunjukkan bahwa fungsi pembangkit momen. Yakin Ton, terbukti Ton. Soalnya, ayo jelasin. Pasti Tony mah ngetik doang. Atau kamu dapat bocoran soal Ton? Malam ini belum sih, kan bukan Bang Diki yang nuterin. Oh, belum ya, Bu. Jadi ditunggu nih. Ini yakin terbukti Ton. Yakin. Aku coba jelasin dikit ya. Oke, silahkan. Oke, jadi MX itu kan sama dengan kalau kita lihat X-nya ini kan dari 1, 2 sampai titik-titik. Nah, titik-titik ini tandanya itu tak hingga kan. Nah, setelah kita lihat X-nya, ternyata di sini X-nya itu berupa bilangan bulat dan nilainya itu berada di tiap titik itu, ada di satu titik. Berarti ini discrete ya. Berarti kita pakai yang sigma. Berarti nanti MXT-nya jadi sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga E pangkat TX dikali fungsinya gitu. Nah, setelah proses yang panjang gitu, nanti kalian akan ketemu P per Q, terus ada deret tak hingganya, yaitu dengan A-nya itu Q dikali E pangkat T, dan rasionya itu Q dikali E pangkat T. Nanti sampai itu tinggal coret-coret aja, terus terbukti deh. Gimana nih, Titor? Bisa. Bisa. Oke, berarti kita buktikan dulu ya. Kira-kira jawaban Tony benar apa enggak ya? Boleh deh diterusin. Nah, kan yang disampaikan oleh teman kita kan benar. Nah, kalau disualkan adalah discrete karena berarti ya lanjut lagi
mx sama dengan t sigma dari sigma x sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana fungsi dari diskrit tersebut p x p kali x pangkat x kurang 1. Nah, kita keluarkan p-nya e pangkat tx kali x pangkat x kurang 1. Nah, kita masukkan x-nya, kalau x-nya sama dengan 1, maka t-nya maka e pangkat t. Kalau x sama dengan 2, maka e pangkat 2t kali q. Kalau x sama dengan 3, e pangkat 3t kali q pangkat 2, dan seterusnya. Berarti di sini kalau dari deret tersebut kan deret geometri tak hingga, maka p kali deret geometri tak hingga, di mana deret geometri tak hingga kan rumusnya itu a per 1 kurang r, yaitu a di mana deret awal yaitu e pangkat t, dan rasionya itu 1 kurang kan e pangkat 2t kali q dibagi e pangkat t, kan itu e pangkat t q. Nah, kalau sampai sini tinggal kita masukkan saja, maka p kali e pangkat t per 1 kurang q e pangkat t. Maka terbukti. Terima kasih. Oke, berarti Tony benar ya. Selamat. Jangan lupa chat aku. kirim nomor rekening lah ya. Oke, lanjut guys. Emang lagi nggak bisa di-chat tau. Ya udah nggak apa-apa, sama aja aku tadi, terserah lah. Oke, selanjutnya nomor 2, diberikan sebuah fungsi PDF. Tentukan mx1-nya. Kita tunggu 1-2 menit dulu ya guys, kalau aja yang mau nanya, mau jawab. Tunggu yang lain dulu lah. Ntar kalau nggak ada, ya udah sih, gasin aja. Tapi nunggu yang lain dulu. Ayo guys, jawab sebelum Tony yang jawab. Jangan sampai Tony yang jawab. Masa dia cuan terus sih? Jawab.
Ya udah deh, karena kayaknya sepi banget. Ya udah Ton, gimana jawabanmu? Tony, kamu mau cuan apa enggak sih? Ya, Tony-nya hilang. Gimana guys, yang join ada yang mau jawab enggak? Gimana? Kita tunggu satu menit lagi ya. Kalau nggak ada, ya mungkin kita bahas aja biar gimana. Nggak ada yang mau dapat cuan kah guys? Masa kalian nggak mau cuan sih? Kayaknya kalau misalnya aku bukan pelaksana, aku mau coba jawab sih. Benar nggak ya kira-kira jawabanku? Ya udah, Tony ada nggak sih Ton? Ya udah, kita boleh deh dijawab aja. Kita jawab bareng-bareng. Ada deh 6 menit. Gimana nih tutor? Bener nggak? Bisa jelasin proses dapetnya itu min 6/5T-nya dari mana? Kalau salah katanya skip dulu. Jadi jawab gimana nih? Bener apa salah dulu nih? Masih agak keliru sih jawabannya. Boleh dicek lagi hitungannya, siapa tahu ada yang salah. Harusnya hasilnya angka. Angka enggak ya? Angka enggak ya? Jawabanku sih angka. Tapi nggak tahu deh. Oh iya. Minus 6/5. Minus 6/5. Tadi ya. Gimana tutor? Bukan, masih salah lagi. Ayo with semangat buat cuan, semangat. Oke, mau ditungguin lagi nggak? Wih, ada yang jawab. 4E-2/5. Gimana nih? Boleh tuh jelasin cara dapetinnya. Kayaknya Waduh. udah benar deh. Gimana udah benar? Iya, kayaknya deh. 4T kurang 2/5. Oke, buat M.R. bisa jelasin dulu nih. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izinnya off cam. Jadi di sini kan diberikan sebuah fungsi padat peluang, di mana fx-nya itu 2 dikalikan dengan x plus 2/5. Kemudian ini dengan batas x-nya itu di antara 0 dengan 1. Kemudian tentukan mx1 dari fungsi tersebut. Jadi di sini digunakan integral terhadap fungsi tersebut, integral dengan batas 0 sampai 1,
yaitu dengan fungsi E pangkat XT, kemudian dikalikan dengan 2 yang dikalikan dengan X plus 2. Kemudian nanti diintegralkan, kemudian setelah diintegralkan itu kan dapat hasilnya itu 3T kurang 1 yang dikalikan dengan E pangkat T kurang 2T plus 1 per T pangkat 2. Kemudian nanti itu kan baru didapatkan bentuk dari MXT-nya. Di sini kan kita butuhkan MX plus MX yang disubstitusi 1 terhadap T-nya. Kemudian jadinya dapat hasil itu 4E kurang 2 per 5. Sekian, terima kasih. Ya, udah betul jawabannya 4E kurang 2 per 5. Mau coba dikerjain sama-sama atau langsung di next aja ke soal bonus selanjutnya? Bisa buat yang lain ngeliat gimana sih caranya, kayaknya masih ngawang banget nggak sih kalau misalnya cuman ngomong doang. Jadi bisa deh. Kita coba dulu kerja sama-sama. Itu kan kita punya fungsi PDF ya, yang tadi fx-nya sama dengan 2 kali X plus 2 per 5, batasnya yaitu 0 kurang dari X kurang dari 1, terus 0 untuk X lainnya. Nah, jadi kita kan mau cari fungsi MGF-nya, sama yang kayak contoh soal tadi. Nah, kita lihat X-nya ini kan dia kontinu, dia variabel acak yang kontinu. Jadi kita untuk cari fungsi MGF-nya itu kita harus pakai integral dari min hingga sampai tak hingga. Jadi MX-T-nya itu sama dengan batasnya kan dari 0 sampai 1, jadi kita pakai integral dengan batas 0 sampai 1, terus E pangkat TX dikalikan dengan fungsi PDF-nya, yaitu ini, 2 dikali X plus 2 per 5 TX. Nah, untuk 2 per 5 ini kan konstanta ya, jadi bisa kita langsung keluarin aja dari integralnya. Jadi 2 per 5 integral 0 sampai 1 E pangkat TX X plus 2 dx. Nah, untuk pangkatnya ini, nah ya, untuk di sini kan ada, maaf, ini bukan pangkat, sorry, ada salah tulis. Jadi dia bukan pangkat yang X plus 2, jadi E pangkat TX dikali X plus 2 dx. Nah, kemudian kalau kita punya integral kayak gini kan ada 2 fungsi yang berbeda, ada fungsi aljabar, terus ada fungsi eksponen. Jadi untuk menyelesaikan integral seperti ini bisa gunain integral parsial, yang integral UdV itu sama dengan UV dikurang integral VdU. Jadi kita akan misalin yang U-nya yang mana, dV-nya yang mana. Nah, untuk pemisalan U sendiri itu kita ambil fungsi yang paling sederhana, atau fungsi yang ketika nanti kita integralkan itu kita bisa dapetin nolnya. Jadi untuk U ini kita misalkan dengan X plus 2. Karena kalau E pangkat TX ini kan kalau kita turunkan pasti tetap pada E-nya kan. Jadi yang jadi dV-nya itu ini kan sama aja kita
pindahin X plus 2-nya ke depan, terus E pangkat TX per DX. Nah, jadi ini yang jadi U, ini yang jadi DV-nya. Jadi kita tuliskan DV-nya itu sama dengan E pangkat TX DX. Kemudian yang kita butuhin itu ada U, ada V, terus ada DU juga. Jadi kita bisa turunin yang U ini. Nah, turunan U terhadap U kan itu 1, jadi DU. Terus X plus 2 kita turunin, dia kan 1, kita turunkan terhadap X. Jadi DU itu sama dengan DX. Kemudian, ini kan kita peroleh DV-nya sama dengan E pangkat TX DX. Nah, kita butuhnya. Jadi, untuk ini kita bisa integralin E pangkat TX ini. Kita integral dengan cara yang tadi, misal integral E pangkat A terhadap DA itu sama dengan 1 per aksen dikali dengan E pangkat A. Nah, jadi kita akan peroleh V-nya itu sama dengan 1 per T E pangkat TX. Nah, jadi kita bisa masukin nilai-nilai yang kita dapatkan ini ke dalam parsial, integral parsial. Jadi bisa kita tulis 2/5. Kemudian kita tuliskan U-nya itu X plus 2. Terus DV-nya itu kan V-nya itu 1 per T. Jadi bisa kita tulis E pangkat TX per T. Kemudian kita kurangin dengan integral V. V itu kan E pangkat TX per T. Jadi E pangkat TX per T. Terus DU-nya kan sama dengan DX. Jadi kita tulis di sini DX. Jangan lupa untuk batas integralnya kan dari 0 sampai 1. Nah, jadi konstantanya kita tulis ulang. Kemudian ini jadi X plus 2 E pangkat TX per T. Nah, kita integralin lagi yang E pangkat TX per T ini kita integralkan terhadap X. Dengan cara yang ini tadi, dengan fungsi ini kita akan peroleh integralnya itu E pangkat TX per T kuadrat. Terus batasnya itu kan dari 0 sampai 1. Nah, jadi kita akan peroleh 2/5. Kita masukin nilai batas-batasnya itu 1 dengan 0. Kita akan peroleh hasil yaitu 3 E pangkat T per T dikurang dengan E pangkat T per T kuadrat. Terus karena integral itu kalau batas bawah kurang batas atas kurang batas bawah ya. Jadi di sini kurang jadi 2 per T. Kemudian ini kan minus, nanti ketemu dengan minus, dia jadi di sini plus. Jadi dikurang 1 per T kuadrat. Nah, selanjutnya yang baru kita dapat ini kan fungsi yang kita dapatkan kan fungsi pembangkit momennya atau MGF-nya, MXT. Nah, sedang ditanyakan tadi di soal itu si MGF saat T-nya itu sama dengan 1. Jadi, untuk T-nya ini bisa kita langsung ganti dengan 1. Jadi, untuk MX1, nah untuk mempermudah ini bisa kita samain dulu penyebutnya. Jadi kita akan peroleh T kuadrat 3T E pangkat T kurang 2T dikurang 1. Kemudian dari fungsi ini, dari MXT ini kita substitusi T-nya itu sama dengan 1. Jadi kita akan peroleh 2/5 dikali
3E dikurang E dikurang 2 dikurang 1. Nah, T kuadrat itu kan 1 kuadrat jadi 1. Nah, jadi kita akan dapat hasil akhirnya itu sama dengan 2/5 2E dikurang 1. Atau bisa kita tulis 4E dikurang 2/5. Jadi jawaban Miftah tadi udah betul ya. Kita dapat MX1 itu 4E kurang 2/5. Ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya. Itu -2 kurang 1 itu bukannya -3 ya? -2 kurang... maaf, di situ ada... Harusnya ini plus 1 ya. Bukan, sorry. Ini tadi kan plus. Jadi di sini harusnya plus. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, ada lagi kah guys yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyain? Oke, aman. Bisa lanjut nih buat soal bonus selanjutnya. Oke, kita tunggu 1 menit atau 2 menit, guys. Tentukan nilai mu3.
Oke guys, gimana? Udah ada yang bisa jawab? Jadi ada yang raise hand. Oke, gimana? Berapa jawabannya? Silahkan. Izin kalau nggak salah jawabannya 0 ya? Atau gimana? Iya, betul banget. Boleh dijelaskan gimana alurnya? Oke, yang pertama itu kan ini ya, apa mu3, berarti itu kan momen yang terhadap rata-rata. Jadi mu3 itu sama dengan ekspektasi dari X kurang mu pangkat 3. Nah, itu tuh aku cari masing-masing, berarti ekspektasi dari X kurang mu pangkat 3 itu sama aja dengan ekspektasi dari X pangkat 3 dikurang 3 kali mu dikali ekspektasi X kuadrat ditambah 3 kali mu dikali ekspektasi X dikurang mu pangkat 3. Nah, di situ kan yang ada mu-nya cuma ekspektasi dari X pangkat 3. Kenapa itu penting? Karena nanti mu-nya itu nilainya 0. Jadi ekspektasi sekian itu tinggal ekspektasi X pangkat 3 aja. Dan ternyata ekspektasi X pangkat 3 juga 0. Jadi hasilnya 0. Iya, benar banget. Nah, jadi pokoknya itulah ya, benar hasilnya. Atau ini aku jelasin aja. Kan di soalnya menanya momen sentral yang ketiga. Terus diketahui dari tabel juga bentuknya PDF. Jadi boleh next. Nah, jadi pertama-tama kita nyari mu dulu, rataan atau ekspektasi value-nya dengan menghitung nilai perbacaknya dikali fungsi X-nya. Dari awal min 3 dikali 1/4 ditambah min 1 kali 1/4 ditambah 0 ditambah 2 kali 1/8 ditambah 2 akar 2 dikali 3 akar 2 bagi 16. Nah, itu hasilnya min 12 min 4 tambah 4 tambah 12 dibagi 16. Itu hasilnya 0. Ya, benar. Kayak tadi benar. Terus langsung kita masukin ke rumus momen sentralnya. Momen sentral yang ketiga. Karena tadi discrete jadi ketahuinya, oleh karena itu kita menggunakan rumus sigma. Sigma, terus masukin rumus momen sentralnya, X dikurang mu pangkat 3 dikali fungsi X. Langsung aja kita masukin karena mu-nya juga 0 jadi tidak berpengaruh juga. Jadi langsung aja kita pangkatin 3 gitu. Mulai dari awal sigma itu min 3 pangkat 3 dikali 1/4 ditambah min 1 pangkat 3 dikali 1/4 ditambah 0 ditambah 2 pangkat 3 dikali 1 bagi 8 ditambah 2 akar 2 dipangkatin 3 dikali 3 akar 2 dibagi 16. Itu hasilnya min 28/4 ditambah 1 ditambah 6. Hasilnya sama juga dengan 0 gitu. Jadi benar banget tadi hasilnya 0. Oke. Kayaknya ada lagi, lanjut guys. Apa udah habis? Oh, ternyata habis. Bisa diakhiri dulu sama tutornya. Salam-salam lah dari tutornya. Baik, mungkin sekian dari kami, tutor dari 1D35. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Izin stop share ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih ya tutor. Oh iya, sebelum kita selesai, ini kita absen dulu. Itu ya guys, bisa di kolom chat buat absen. Jadi sekalian kalian absen. Aku mau ngasih sertifikat dulu buat tutor. Yang pertama, buat aku kita mulai ya. Aku Anissa Rizky Ramadan, perwakilan dari Divisi Akademik Kabinet Sahitya Abidnaya, mengucapkan terima kasih kepada tutor saat kelas 1D35, yakni Mutmofira M. Mohon diterima ya sertifikatnya.
Selanjutnya, aku Anissa Rizky Ramadan dari perwakilan Divisi Akademik Kabinet Sahitya Binaya mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Arif Gosan setelah sebagai tutor dari kelas 1 D35. Mohon diterima ya sertifikatnya. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya aku Anissa Rizky Ramadan, perwakilan dari Divisi Akademik Kabinet Sahitya Binaya, mengucapkan terima kasih kepada Yohanes Apriano Gampar sebagai tutor dari kelas 1 D35. Mohon diterima sertifikatnya. Terima kasih, Kak. Makasih kembali ya guys. Cukup sekian KSM hari ini. Makasih buat partisipasinya. Terima kasih buat tutor juga. Sampai jumpa buat KSM minggu depan. Dadah. Udah boleh live ya guys. Jangan lupa absen. Terima kasih semua. Dadah. Terima kasih, Dadah. guys. Yang apa? Jangan lupa chat aku ya yang menang. Kalau kalian mau cuan sih, kalau enggak